Ya, pemenangan nomor 1. Yang memberikan tiga adalah kelompok 3. Kelompok 3 mana? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Saya Heribertus Irsianto. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran dengan judul Flip Classroom dan gamifikasi dalam pembelajaran informatika yang berdiferensiasi. Video ini sebagai salah satu untuk kegiatan Jambore GTK Hebat kategori GTK Inovatif tahun 2024. Nah, yang menjadi latar belakang dari video praktik yang saya lakukan adalah mengutip dari pernyataan Gadjah Dewantara, yaitu bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat anak supaya anak selamat dan bahagia. Nah, kemudian yang kedua, dari segi materi yang akan saya sampaikan, saya perlu melakukan terobosan bagaimana membuat metode pembelajaran yang menarik, pendekatan belajar yang menarik dan menyenangkan untuk para siswa. Dan hasil pembelajaran sebelumnya dan juga hasil asesmen di bagian awal atau asesmen formatif. Nah, kemudian tantangan dari praktek pembelajaran yang saya lakukan adalah bagaimana menciptakan pembelajaran informatika yang menarik dan relevan untuk semua siswa dengan berbagai kebutuhan dan juga gaya belajar para siswa. Nah, kemudian strategi pembelajaran yang saya lakukan, saya bagi menjadi 3. Di bagian awal saya menggunakan Flip Classroom, jadi para siswa belajar di bagian awal sebelum ataupun pada waktu memulai pembelajaran menggunakan media Edpuzzle, Google Classroom. Kemudian di bagian proses menggunakan gamifikasi dan juga diferensiasi, medianya Quizzes. Dan di bagian akhir atau output menggunakan Google Form untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. Nah, dengan pendekatan Flip Classroom itu memungkinkan siswa untuk belajar materi di luar kelas, jadi para siswa sebelum masuk kelas mempelajari terlebih dahulu materi dan kemudian pada waktu pelaksanaan pembelajaran digunakan untuk diskusi, praktek, dan juga penguatan konsep. Nah, ini dokumentasi foto ketika para siswa menyimak materi di rumah ataupun di sekolah dengan menggunakan media Edpuzzle. Sedangkan pada bagian gamifikasi itu memanfaatkan elemen permainan dalam proses pembelajaran untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan juga memotivasi para siswa. Nah, ini pelaksanaan gamifikasi di kelas. Jadi para siswa mengerjakan soal kuisis di level 1 dan level 2 yang dilaksanakan secara berkelompok. Nah, berikutnya di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu memungkinkan guru untuk memberikan instruksi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, kemudian minat dan juga gaya belajar siswa. Nah, pada bagian ini tentunya saya mendampingi para siswa sesuai dengan tingkat kemampuan anak yang saya lakukan dengan asesmen formatif terlebih dahulu. Jadi para siswa saya dampingi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka memahami materi pembelajaran saya dan juga terkait dengan gaya belajar para siswa sehingga pendekatan yang saya lakukan benar-benar tepat untuk para siswa. Nah, ini alur pembelajaran yang saya lakukan mulai dari identifikasi kebutuhan belajar awal siswa, dilanjutkan dengan playtest dan para siswa bergabung dalam Google Classroom, kemudian juga Edpuzzle, dan setelah itu para siswa belajar secara mandiri dan di dalam proses gamifikasi para siswa dibentuk dalam kelompok, kemudian para siswa berada di level 1, level 2, dan di bagian akhir adanya post-test dan juga evaluasi refleksi. Nah, ini perencanaan pembelajaran yang saya lakukan. Saya perlu menyiapkan modul ajar, kemudian media yang saya gunakan, lembar refleksi, lembar observasi, dan juga panduan belajar siswa
supaya pembelajaran dapat berjalan dengan urut dan juga lancar sesuai yang saya rencanakan. Nah, ini modul ajar yang saya gunakan, kemudian materi saya upload dalam Edpuzzle berbentuk video dan juga dimungkinkan dalam bentuk file PDF yang di-upload di dalam Google Classroom. Dan ini materi presentasi yang dapat dipelajari para siswa secara mandiri. Kemudian di dalam proses gamifikasi perlu disiapkan soal-soal baik itu di level 1 ataupun di level 2. Tentunya saya juga menyiapkan soal pretest, post-test di setiap pertemuan yang saya lakukan dan juga menyiapkan lembar refleksi siswa. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini yang saya lakukan beberapa hal, terutama dalam persiapan pembelajaran, kemudian pembentukan kelompok. Para siswa mengerjakan level 1, level 2 di kuisis, memberikan apresiasi pada siswa, dan juga peneguhan dan informasi kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, ini di dalam pertemuan yang kedua dengan mekanisme dan juga urutan belajar yang hampir sama. Di pertemuan 1, para siswa bergabung di dalam Google Classroom, kemudian memahami materi secara mandiri dalam Edpuzzle, mengerjakan post-test, dan juga melakukan refleksi dengan media Google Form. Nah, ini dokumentasi foto kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Saya menyampaikan pengantar, panduan belajar, dan ketika para siswa belajar secara mandiri dari materi yang saya upload di dalam Edpuzzle. Nah, ini di bagian awal siswa mengerjakan soal-soal pretest untuk mengetahui kemampuan belajar atau pemahaman awal dari materi yang akan saya sampaikan kepada para siswa. Nah, ini antusiasme para siswa ketika para siswa mengerjakan soal-soal di kuisis dalam proses gamifikasi. Nah, ini dari hasil belajar menunjukkan ada peningkatan yang signifikan setelah saya lakukan treatment dari jumlah ketuntasan para siswa. Kemudian ini contoh hasil refleksi, para siswa sangat memahami materi, kemudian pembelajaran juga menyenangkan. Dan ini diseminasi praktek baik yang saya lakukan dengan rekan-rekan guru dari sekolah yang lain. Bapak, Ibu, dan para siswa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya merasa sangat senang dan bahagia, bersyukur karena bisa melaksanakan proses pembelajaran yang saya lalui bersama dengan para siswa, meskipun harus banyak melakukan persiapan media, kemudian persiapan berkaitan dengan bahan ajar dan juga modul ajar, tetapi setelah melakukan proses pembelajaran dengan gamifikasi ini saya merasa sangat senang, sangat bahagia, dan juga sangat bersyukur. Dan tentunya saya juga merasa senang para siswa dapat mengikuti proses pembelajaran di kelas dengan baik, dengan menyenangkan, dan hasil belajar yang baik. Semoga praktik video pembelajaran ini dapat menginspirasi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua.